Baruch haba ruach Elohim. Selamat datang Roh Kudus. Selamat datang Roh Kudus. Masuk, masuk, masuk. Masuk penuhi hati kami. Mari Roh Kudus. Mari Roh Allah. Oh Ruach Elohim. Oh Ruach Elohim. Shalom. Jama umat-Mu ya Bapa. Di dalam setiap kelemahan umat-Mu, di dalam setiap penderitaan dan kesesakan umat-Mu, ada zaman kuasa Roh Kudus-Mu. Dan sampai hari ini kami percaya Roh Kudus yang akan selalu memberikan kekuatan kepada setiap kami semua. Ketika kami lemah, kami tidak akan terus-terusan lemah. Tetapi kami akan selalu dikuatkan oleh Roh Kudus. Berembuslah ya Roh Kudus. Buat setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Apapun pergumulan mereka. Apapun kelemahan mereka. Baik masalah rumah tangga. Baik masalah ekonomi. Baik masalah apapun yang ada dalam hidupmu. Saat ini Tuhan datang, sambut dia. Sambut dia dengan sukacitamu. Dia datang membawa shalom, saudara. Dia Roh Kudus, dia Holy Spirit, dia Ruach Elohim. Dia besar, dia ajaib, dia penuh kuasa. Ketika engkau berseru kepadanya, dan ketika engkau membuka hatimu pagi hari ini dan mengundang dia masuk di dalam kehidupanmu, engkau bukan engkau lagi yang lama, tetapi engkau adalah engkau yang baru. Oleh karena kuasa Roh Kudus ada bertata di dalam hidupmu. Engkaulah bait Allah. Engkau dibangun atas dasar cintanya Allah. Percayalah dan yakinlah, Tuhanmu datang untuk menyelamatkan engkau. Apapun latar belakangmu, aku berkata kepadamu, apapun latar belakangmu, dan apapun agamamu yang ada di KTP-mu, Tuhan tidak pernah melihat itu. Tetapi Tuhan melihat hatimu. Ketika engkau menyebut dia, menyebut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, maka hidupmu akan penuh dengan lawatannya. Maka surganya akan menyentuh kehidupanmu. Kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Datanglah. Dialah Yesua HaMasiah. Dialah Isa Al-Masih alaihissalam. Dialah Yesus Kristus Sang Raja. Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Tidak ada yang lain dan bukan yang lain. Hanya Dia yang sanggup menyelamatkanmu. Aku berdoa, kami semua yang ada di tempat ini berdoa, mengempartasikan Roh Kudus. Roh Kudus mengalir, 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 mengalir. Roh Kudus menjamah, menjamah, menjamah.
rasakan, rasakan. Rasakan, rasakan. Di tengah kesendirianmu, engkau merasakan jamaah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Biar saat ini dimanapun kami berada, kami dapat menangkap setiap keilahian-Mu di dalam hidup kami. Kami mau mengerti kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau memahami dan menyelami setiap maksud hati-Mu. Di hari-hari terakhir ini Tuhan, kami umat-Mu tidak akan semakin lemah, tetapi kami semakin kuat di dalam Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh hikmat, roh wahyu, roh pengertian ada buat kami semuanya. Hamba-Mu akan menyampaikan sebagian dari maksud hati-Mu. Biar Kau layakkan hamba-Mu ini Tuhan. Dengan lidah bibir hamba-Mu ini Bapa. Dengan segala kelemahan hamba-Mu ini Tuhan. Hamba mau menyampaikan apa yang menjadi maksud hati-Mu. Hamba bukan siapa-siapa. Dan hamba bukan apa-apa. Hanya Engkau Tuhan. Yang layak kami agungkan dan tinggikan. Kami ini hanya hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Berbicaralah buat setiap kami. Dimanapun kami berada. Sekalipun kami hanya lewat streaming. Tetapi kuasa-Mu akan menjamah. Kuasa-Mu akan mengubahkan. Mujizat Tuhan akan terjadi. Bukan hanya saat dulu saja. Tetapi saat ini dan sampai selama-lamanya. Mujizatnya tetap ada buat saya dan saudara. Dan yang siap menerima mujizat Tuhan bersama saya berkata, amin. Kita tetap ada dalam hadirat Tuhan saudara. Hari ini kita sudah beribadah dengan live streaming. Entah ini hari yang keberapa, entah ini minggu yang keberapa kita ibadah live streaming, saya tidak ngitung saudara. Tetapi saya tetap berharap sama semua saudara yang ada di rumah. Apapun keterbatasannya kita mau tetap ada di dalam Tuhan saudara. Jangan biarkan hati kita ini lemah dan bahkan jangan biarkan iblis melemahkan kita saudara.
Mari kita datang kepada Dia. Mari kita sambut kedatangannya. Ya kalau lagi lagu tadi katakan saudara, Baruch haba, welcome, selamat datang Roh Kudus. Selamat pagi Roh Kudus. Bahasa Ibraninya itu selamat pagi Roh Kudus. Ketika kita bangun pagi, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita dari pagi sampai malamnya saudara. Makanya kita menyapa Roh Kudus, selamat pagi Roh Kudus. Penuhi hatiku dengan Roh-Mu Tuhan. Aku mau kuat dan tetap kuat di dalam Engkau. Apapun yang aku hadapi, apapun yang aku alami hari ini, aku percaya Engkau punya rencana yang indah dalam hidupku. Itu setiap perkataan profetik kita ketika kita ini bangun di pagi hari saudara. Kita mau dikuatkan di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini semakin tidak menentu saudara. Tetapi percayalah, sekalipun keadaan tidak menentu, Tuhanmu tetap sama saudara. Tuhan yang saudara sembah dan Tuhan yang saya sembah tetap sama saudara. Hari ini saya rindu menyampaikan pada saudara semuanya tentang seorang wanita yang sakit pendarahan saudara. Ini seringkali kita baca, seringkali kita sebagai orang percaya melihat dan mendengarkan ayat ini saudara. Ada beberapa pasal yang ada di kitab suci itu yang berkata tentang wanita pendarahan ini. Baik di Lukas, Markus, tapi saya akan menyampaikan yang ada di Lukas saudara. Di Lukas 8 ayat 44 sampai dengan 48. Kita mau belajar, kita mau mengerti apa yang jadi maksudnya Tuhan di dalam hidup kita saudara. Lukas 8 ayat 44 sampai 48. Sudah ketemu ya saudara ya? Sudah, puji Tuhan. Kita baca sama-sama. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka kata Tuhan Yesus pada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Dahsyat saudara. Seorang wanita pendarahan. Di sini tidak ditulis sakitnya itu seperti apa. Ya kalau wanita pendarahan sepertinya kalau saudara wanita pastinya tahu. Yang pernah mengalami hal seperti itu. Seorang wanita yang pendarahan. Kalau di adatnya orang Yahudi, itu tidak boleh jama rabi atau jama orang-orang yang kudus, orang-orang imam-imam itu tidak boleh saudara. Menjama pemimpin agama itu gak boleh saudara. Karena dianggap bahwa dirinya ini tidak kudus. Seperti itu. Bayangkan ketika dia mengalami pendarahan itu selama 12 tahun. Kita aja kalau kurang darah, anak saya saja kurang darah, semaput saudara, apa itu pingsan. Saya pun pernah mengalami hal seperti itu. Wah muter-muter rasanya saudara. Nah ini bayangan 12 tahun mengalami hal yang seperti itu. Menderita enggak? Menderita banget saudara. Apalagi belum lagi dicemooh banyak orang. Wah gak berhenti-berhenti, pasti kena kutuk itu, pasti kena tulah itu. Manusia mudah untuk menghakimi saudara. Manusia mudah untuk berkata yang tidak baik saudara. Kalau ada saudaranya yang mengalami penderitaan. Itu orang-orang yang ada di dunia.
Dan wanita ini mengalaminya 12 tahun dan di sebuah firman Tuhan juga dikatakan dia sudah cari tabib kemana-mana, tapi gak sembuh-sembuh, saudara. Ya kita bisa bayangkan kalau cari tabib, cari dokter, cari kesembuhan pastinya kan bayar ya saudara ya. Pastinya bayar. Enggak mungkin cuma gratis saja. Dia berusaha untuk cari, terus cari. Sekalipun seumpamanya kita ini dijamin sama pemerintah kalau sakit, seumpamanya seperti itu. Tapi kan tetap kita supaya cepat sembuh, cari obat alternatif yang lain. Kan belinya dengan uang ya saudara ya. Nah kita bayangkan wanita ini 12 tahun mengalami hal yang seperti itu dan dia sudah tidak punya uang, tidak punya harta apa-apa. Makanya dia itu nunggu di pinggir jalan. Nunggu di pinggir jalan dan dia sudah mendengar bahwa Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah Tuhan penyembuh, adalah tabib di atas segala tabib. Tidak ada sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan olehnya. Dan dia mendengarkan itu, karena kerumunan orang banyak, kita bisa bayangkan ada suatu ilustrasi gambarnya ya. Kita bisa bayangkan dia itu, ya kalau orang sakit pendarahan itu kan pastinya mulai dari perut, kepala, pasti pusing, pasti tidak enak semua badannya. Dan dia ada di pinggir jalan waktu itu nungguin Tuhan Yesus lewat. Dan itu kerumunan banyak orang di situ dikatakan. Orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Banyak banget orang yang berdesak-desakan di situ berebut supaya bisa ditumpangi tangan sama Tuhan Yesus. Bisa dijamah oleh Tuhan Yesus. Tapi wanita ini sudah tidak berdaya saudara. Kalau kita lihat gambarnya aja kan merangkak dia. Tapi dia beranikan dirinya untuk datang kepada Tuhan. Dia berusaha untuk semaksimal mungkin. Dengan segala penderitaannya dia berusaha sedemikian rupa saudara. Untuk datang kepada Tuhan. Saudara di situ ada gambarnya. Ya gambarnya Tuhan di HP saudara kelihatan ya gambarnya ya. Itu kalau enggak kelihatan nanti dicari di Google. Itu seorang wanita berusaha menjamah jubahnya Tuhan Yesus. Jubah itu apa saudara? Saya minta tolong Pak Jaya, tolong ke sini. Saya kasihkan sebuah contoh ya saudara ya. Loh sama orangnya, enggak apa-apa. Sepertinya ini ilustrasinya Tuhan Yesus ya saudara ya. Kelihatan ya. Nah, di situ juga kalau Tuhan Yesus pada masa itu, jubahnya Tuhan Yesus itu namanya talit saudara. Talit namanya. Tuhan Yesus pakai talit kemana-mana. Dan ini jubahnya namanya sit-sit saudara. Nah Tuhan itu kemana-mana pakai ini. Dan kita bayangkan seorang wanita yang pendarahan, dia berusaha merangsek, dan dia berusaha menjamah jubahnya ini saudara. Menjamah sit-sit ini saudara. Dan dia berusaha benar-benar berdesak-desakan dia ambil ini saudara. Jadi pada masa itu Tuhan Yesus kemana-mana pakai talit. Ini namanya jubah doa kalau di bangsa Yahudi sana. Karena Tuhan Yesus ada di Israel sana, di bangsa Yahudi saudara. Baik, terima kasih Pak Jaya. Jadi ada yang namanya jubah doa. Tudung doa, jadi dipakai Tuhan Yesus ketika dia doa di bait Allah. Dan dia pakai kemana-mana, yang namanya talit itu saudara. Dan wanita ini berusaha jamah sit-sit itu tadi saudara. Ada 4, jumlahnya ada 4 saudara. Dan itu mau dijamah sama wanita itu. Sebenarnya warna biru, kalau saudara lihat tadi warna biru, itu sebenarnya kalau aslinya itu diwarnai dari kerang yang hidup di laut di Israel sana saudara. Di Laut Merah sana saudara. Tapi karena kerang itu sekarang sudah tidak ada, ya akhirnya sekarang ya pakai pewarna pakaian saudara. Jadi masa itu Tuhan Yesus kemana-mana pakai itu. Dan wanita ini berusaha untuk meraih, berjuang
meraih itu berjuang, saudara. Kalau dia itu sudah hopeless, sudah tidak punya harapan, dia tidak akan melakukan itu, saudara. Kalau minggu yang lalu saya berbicara tentang, di firman Tuhan berbicara tentang pengharapan itu seperti sauh, seperti jangkar. Kalau wanita ini tidak punya pengharapan, ya dia akan ketinggalan Tuhan Yesus lewat. Aduh kok kerumunannya banyak gini, aduh sudah tidak ada lagi dah, mati dah aku ini, kehabisan darah. Pasti seperti itu, saudara. Belum lagi cemoohan dari banyak orang. Kenapa dia itu dengan gemetar? Di sini dikatakan, saudara, di firman Tuhan dikatakan. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak, dikatakan pada orang banyak. Apa sebabnya ia menjamah dia dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Jadi wanita ini berusaha menjelaskan kepada kerumunan banyak orang karena dia takut dipersalahkan, saudara. Takut dibilang, wah kamu itu kok menyentuh rabi, kamu kok menyentuh abunai, kok menyentuh guru, kok menyentuh Tuhan. Padahal kamu ini pendarahan. Tapi dia tidak peduli dan dia berusaha menjelaskan. Dia memberanikan diri dan dia tersungkur di hadapan Tuhan. Kalau aku salah, ampuni, sepertinya seperti itu, saudara. Ampuni aku Tuhan, tapi aku ingin sembuh. Kerinduannya mengalahkan segalanya. Pengharapannya mengalahkan segalanya, saudara. Dia berusaha mendobrak segala tembok penghalang. Dengan imannya, dengan pengharapannya kepada Tuhan Yesus. Saudara dan saya punya pengharapan yang hidup kepada Tuhan Yesus. Karena pengharapan kita kepada Allah yang hidup, kepada Tuhan yang hidup. Bukan hanya kepada sebuah nabi atau seorang nabi. Tidak. Tapi dia bangkit dari antara orang mati. Dia Allahnya orang hidup, saudara. Dia tetap hidup sampai hari ini. Jadi kita tidak hanya bisa sampai pada pemahaman secara teologi saja. Tapi kita mau mengalami iman, mengalami terobosan iman dalam kehidupan kita, saudara. Wanita ini tetap punya semangat. Semangatnya mengalahkan segalanya. Kalau di Amsal 18 ayat 14. Saya buka buat saudara. Amsal 18 ayat 14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ketika kita mengalami penderitaan, apa yang memberikan kekuatan pada kita? Semangat, saudara. Semangat. Kalau anak-anak muda sekarang ngomong cemungut. Tapi enggak cuma cemungut, enggak gitu, saudara ya. Tapi semangat. Tetap punya semangat untuk menghampiri Tuhan Yesus. Di tengah penderitaan dia tetap punya semangat. Kalau semangat yang patah, pastinya mengeringkan tulang. Jadi kita ini tidak mau patah semangat, saudara. Kita tetap datang kepada Tuhan. Kita mau tetap ada untuk selalu berusaha mendekati Tuhan. Wanita ini berusaha loh, saudara. Jadi kalau di sini kita mau pahami lebih lagi, wanita ini datang kepada Tuhan Yesus. Dia berusaha untuk datang kepada Tuhan. Nah kalau kita ini loh, sudah menderita, sudah mengalami kesesakan, tapi tetap jual mahal sama Tuhan. Gak mau datang, gak mau melayani Tuhan. Loh, hengken saudara. Gimana saudara? Sia-sia kita saudara hidup percaya. Jangan, kita tetap semangat. Kita tetap semangat datang kepada Tuhan. Sekalipun kita ini di tengah tekanan yang luar biasa, kita tetap semangat untuk melayani Tuhan. Sekalipun kita ini tidak dinilai oleh manusia, tidak mendapatkan apa-apa di dalam manusianya kita dari pelayanan itu, kita tetap semangat, saudara. Karena kita percaya kita melayani Allah yang hidup. Bagian kita adalah bagian dari Allah kita yang hidup. Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan. Dialah Tuhan Yesus Kristus, saudara, yang menebus setiap dosa umat manusia.
Dialah Tuhan Yesus Kristus yang menyembuhkan setiap sakit penyakit yang kita derita. Baik itu sakit fisik maupun sakit batinnya kita. Kita balik lagi di ayat yang tadi saudara. Di Lukas kita balik lagi. Tadi di sini dikatakan saudara. Yesus berkata kepada semua orang yang ada di situ. Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Dahsyat saudara. Ada kuasa yang keluar dari dalam diri Tuhan Yesus. Urapan Allah. Urapan yang datangnya dari kerajaan sorga. Ketika kita ini datang kepada Tuhan, ketika kita ini ketika kita ini menyembah Tuhan, ada jamahan kuasa Roh Kudus yang mendatangkan kuasa di dalam kehidupan kita. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan saudara. Kita sudah hidup di dalam kemerdekaan Allah. Kita tidak mau lagi diperbudak oleh apapun juga. Tetapi cara pandang kita, cara melihat kita adalah cara pandang dan cara melihat Tuhan Yesus Kristus. Masih ada harapan di tengah kesesakan. Masih ada jaminan di tengah-tengah apapun yang tidak bisa menjamin kehidupan kita. Ketika kita datang menyembah Tuhan, kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kalau kita ini menyembah saudara, itu berbeda dengan berdoa. Ngerti ya saudara ya? Kalau kita menyembah, kalau berdoa lebih identik dengan kita ini meminta, benar gak? Kita minta sesuatu sama Tuhan. Tuhan pulihkan aku. Tuhan selesaikan masalahku. Tuhan sembuhkan penyakitku. Tetapi kalau kita menyembah, kita meninggalkan semuanya itu dan kita sembah Dia, kita mengagungkan Dia. Kita sambut Dia sebagai Sang Raja. Ya seperti lagu tadi, Baruch haba, Ruach Elohim. Welcome, selamat datang Tuhan. Selamat datang di bait-Mu. Karena kita ini adalah bait Allah. Ya, saudara dan saya adalah bait Allah. Kita ini dibangun atas dasar cintanya Dia. Atas dasar kasihnya Dia. Apapun rupanya kita. Apapun kelemahannya kita, apapun kondisi dan keadaannya kita ini dibangun atas dasar cintanya Dia. Saudara dan saya dicintai Tuhan Yesus. Saudara dan saya selalu dirindukan oleh Tuhan Yesus. Makanya ketika kita ini datang kepada Dia, kita sembah, oh Tuhan. Oh Yesus. Oh Tuhan Yesus. Kita ungkapkan perasaan hatinya kita saudara. Kita sambut Dia dan kita izinkan Dia bertata di dalam kehidupan kita. Jangan biarkan diri kita ditipu oleh keadaan. Jangan biarkan kita ini dilemahkan dengan segala apapun yang kita lihat saat-saat ini. Yang pasti, satu hal yang terakhir yang saya mau sampaikan sama saudara. Wanita ini punya iman. Iman saudara. Iman yang mengalahkan segalanya. Iman yang membuat dia bersemangat untuk mendapatkan kesembuhan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Imannya mengalahkan segalanya saudara. Iman yang sebesar biji sesawi yang akan menghasilkan pohon yang besar. Biji sawi itu kecil. Firman Tuhan katakan, biji benih yang paling kecil dari segala benih, segala biji. Tetapi kalau sudah tumbuh, dia akan menjadi pohon yang besar. Pohon yang menghasilkan buah. Pohon yang bisa buat naungan oleh burung-burung. Bahkan naungan oleh manusia ketika mereka itu kepanasan. Di padang gurun sana kepanasan ada pohon sesawi. Bukan sawi yang pokcoy, bukan loh saudara ya. Itu yang kita makan tiap hari. Beda bukan. Casawi bukan. Yang dibuat capcay bukan. Saudara lapar ya? Sama. Nanti makan di rumah masing-masing ya. Jadi iman ini loh saudara. Iman ini loh
yang mengerjakan segala sesuatu. Imanku itu besar. Sebesar apa imanmu? Tuhan katakan dalam firman Tuhan, sebesar biji sesawi. Tetapi apa? Kenapa biji sawi ini jadi besar? Biji sawi yang kecil, yang kenapa Tuhan itu mengibaratkan biji sawi kecil banget, saudara, kecil banget. Paling seujungnya ini kecil banget. Tapi iman itu bertumbuh, saudara. Benar tak? Iman itu harus bertumbuh. Kalau tidak bertumbuh, tidak akan menghasilkan apa-apa. Oh yes, haleluya, aku beriman. Tapi ketika menghadapi sesuatu, Mimi, gini ya, aduh. Kita semuanya sama, saudara. Saya pun diizinkan dengan hal yang sama. Saya harus berjuang dengan iman saya. Saya harus berjuang dengan segala keadaan saya, dengan iman yang Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Loh, kenapa kok Tuhan itu yang menganugerahkan iman? Bukannya iman itu dari diri kita sendiri. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Firman Allah. Firman Allah dari mana? Dari Yesus Kristus. Firman Allah yang hidup. Ketika firman Allah itu ditanamkan dalam diri kita, ada Roh Kudus, saudara. Kita bisa ngomong Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah pekerjaan Roh Kudus, saudara. Karena tanpa Roh Kudus, tidak mungkin, saudara. Kalau roh yang lain, tidak mungkin bisa kita ini ngomong Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Gak mungkin, saudara. Karena setan paling anti dengan yang namanya Yesus Kristus. Allah kita punya nama, Yesus Kristus. Yesua Hamasyah. Apapun sebutannya, saudara. Ya kalau kita nyebutnya biasa Yesus. Kalau orang Israel sana nyebutnya ya Yesua. Ada yang ngomong YHWH. Terserah wis nyebutnya apa. Terserah nyebutnya apa. Yang penting kita nyebutnya, kita semuanya artinya tentang Yesus. Loh Pak, di Rio de Janeiro itu namanya Yesus 5 kilo Pak. Banyak banget. Loh, ya salah saudara, bukan itu maksudnya. Kita dengan iman nyebut Yesus kan gak mungkin Yesus yang gak kita kenal sana. Kan di sana banyak namanya Yesus. Kalau di Kupang banyak enggak ya? Oh enggak ada ya? Enggak ada. Di Timor Leste, oh iya di Timor Leste yang banyak. Ya kita kan enggak kenal. Kita yang kenal siapa? Yesus Kristus. Tuhan dan Juru Selamat. Ya kalau Yesua atau Yahweh ya sama saudara. Nah, kalau kita biasa nengking sesuatu atau berkata dalam nama Tuhan Yesus, ya sudah, pergunakan itu. Demi nama Tuhan Yesus, sudah, enggak apa-apa saudara. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Sama saudara, semuanya terjadi seturut dengan imanmu. Itu loh saudara. Dalam nama Yesua Hamasyah, ya enggak apa-apa saudara. Enggak apa-apa. Dan wanita ini punya iman. Makanya dia datang kepada Tuhan. Tanpa iman dia tidak akan menghampiri Tuhan Yesus. Dia berharap kesembuhan yang datangnya dari Tuhan Yesus. Di Yakobus 2 ayat yang terakhir saudara. Yakobus 2 ayat 22. Yakobus 2 ayat 22. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semuanya. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Sempurna saudara. Wanita ini punya iman. Punya. Tapi wanita ini tidak cuma diam toh. Tapi wanita ini meresponi iman itu dengan dia berusaha untuk menghampiri Tuhan Yesus. Asalku jama jubahnya, aku akan sembuh. Dan kesembuhan terjadi. Dan tidak berhenti sampai kesembuhan terjadi. Wanita ini diselamatkan saudara. Firman Tuhan katakan balik lagi di Lukas saudara. Maka katanya kepada perempuan itu, Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Imanmu yang menyelamatkan engkau. Iman yang sama, yang saya punya, yang wanita ini punya, dan yang saudara punya, itu yang menyelamatkan kita.
Iman kita kepada Yeshua HaMashiach. Iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Iman kita kepada Isa Al-Masih. Iman itu yang menyelamatkan kita, saudara. Dan kita semua akan diselamatkan. Tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati. Beriman toh, percuma, saudara. Baca Alkitab toh, apal Alkitab toh, percuma, saudara. Kalau Alkitab yang kita baca tidak kita hidupi dan tidak kita selami di dalam kehidupan kita. Kerjakan bagianmu dan Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Mari saya undang saudara bangkit berdiri. Dimanapun saudara berada. Ketika saudara di rumah. Ketika saudara saat ini melihat live streaming ini. Saudara yang melihat live streaming, bangkitkan imanmu, bersemangatlah kembali, gapai jubahnya Tuhan, sentuh dia, maka engkau akan selamat dan engkau akan disembuhkan. Ya Ralama Yase, Ya Nama Ya Ralabo, Ya Ralama Yase. Katakan baru haba. Sambut dia sebagai Sang Raja. Sambut dia sebagai Bapamu. Roh Kudus of God. Baru haba.
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat makanan rohani yang Engkau berikan dan Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih buat kasih sayang-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja dalam hidup kami. Berikan kami telinga seorang murid yang boleh mendengar akan selalu kebenaran-Mu, dan firman itu boleh selalu tertanam dalam hati kami, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami. Biarlah Roh Kudus yang selalu menuntun hidup kami kepada jalan-Mu yang benar Tuhan. Tuhan, kami mau tetap sediakan wadah hati kami, wadah yang terbaik, wadah yang baru, yang Kau isi penuh Tuhan, dengan aliran-aliran air hidup-Mu Tuhan. Oh Tuhan, biarlah kami juga boleh menjadi suratan-suratan terbuka yang boleh dibaca oleh setiap orang di sekeliling kami. Di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu, tapi Engkaulah jaminan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang membuat perbedaan Tuhan. Kami anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau yang selalu mencukupkan segalanya ya Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah hikmat, pewahyuan yang baru selalu turun atas hamba-Mu. Apapun yang dibagikan oleh hamba-Mu, biarlah semuanya daripada-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu di dalam setiap pelayanannya. Berkati hamba-Mu di dalam keluarga dan pekerjaannya. Tuhan, Engkau yang mengetahui apapun dalam hidupnya, segala pergumulannya, segala kelelahannya. Tuhan, kami percaya Engkau yang ada di dalam hidupnya lebih besar, dan Engkau akan memampukan hamba-Mu menyelesaikan setiap panggilannya, setiap panggilan yang Kau berikan dalam hidupnya. Dan Engkau akan memampukan hamba-Mu untuk tetap berdiri bersama dengan Engkau. Tuhan, biarlah hikmat-Mu turun atas hamba-Mu, perkenanan-Mu selalu ada atas hamba-Mu dalam menggembalai sidang jemaat JKI Hope Singaraja ini. Biarlah Tuhan, kami tetap berjalan di jalan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang Tuhan, yang saat ini ada di rumah mereka masing-masing. Karena sampai hari ini kami belum bisa Tuhan beribadah bersama. Tuhan, biarlah Engkau yang selalu mempersatukan roh kami. Jangan biarkan kami santai-santai, jangan biarkan kami lemah Tuhan. Tetapi apapun saat ini ya Tuhan yang memisahkan untuk kami sementara beribadah tidak bersama-sama, tetapi biarlah kami tetap saling menopang, menguatkan satu dengan yang lain. Biarlah iman kami tetap kuat di dalam Engkau, pengharapan kami tetap di dalam Engkau Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan Bapa, yang berbeban berat Engkau berikan dia kelegaan, yang dalam kekurangan Tuhan cukupkan. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan mengirim burung-burung gagak-Mu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sampai hari ini kami ada, kami percaya itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi itu semua karena Engkau yang memampukan dalam hidup kami. Tidak ada yang bisa kami banggakan dalam hidup kami Tuhan. Semua yang ada dalam hidup kami adalah daripada-Mu. Segala yang mustahil yang kami pikirkan, itu tidak mustahil bagi Engkau Tuhan. Asal kami hanya percaya saja kepadamu, asal kami punya iman saja kepadamu, semuanya akan Kau nyatakan tepat pada waktunya, seturut akan waktumu.
Buat hati kami selalu bergairah kepadamu Tuhan. Buat hati kami selalu merindukan Engkau. Buat hati kami selalu haus dan lapar akan Engkau. Dimanapun kami ada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, hari-hari ini sudah sangat singkat. Sebentar lagi Engkau akan menjemput setiap kami. Jangan biarkan kami tertinggal. Tetapi biarlah kami Tuhan bersama-sama diangkat di awan-awan. Bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Ini bukan waktunya untuk kami lalai. Karena sebentar lagi Engkau akan menjemput kami. Oh, terima kasih ya Roh Kudus. Buat pagi hari ini. Buat terima kasih buat firman-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita akan ada pengumuman saudara yang ada di rumah. Hari Kamis ada worship night di channel yang sama di JKI Hope Singaraja. Mungkin jam 7 malam ada worship night. Dan hari Minggu depan tetap ada ibadah di rumah masing-masing, ada perjamuan kudus. Nanti akan dilayani untuk hosti dan anggurnya. Mungkin bisa nanti akan dibagikan nanti bagaimana caranya, atau saudara yang atau diambil di sekretariat rumah Pak Gembala. Ya, bisa diambil ya di Jalan Teleng saudara ya, bagi jemaat JKI Hope, atau bagi yang di rumah bisa mempersiapkan biskuit atau apapun yang ada di sekitarnya ya, di sebelahnya bisa kita pakai sarana untuk kita perjamuan kudus. Itu saja pengumuman untuk minggu ini. Mari sebelumnya kita akan menerima berkat. Kita akan pujikan pujian. Sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua yang dituntaskan, kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa. Sampai miliaran jiwa, sampai miliaran jiwa diselamatkan, sampai genap semua dan dituntaskan, kami lakukan sebagai pengabdian, penyembahan dan cinta padamu Tuhan, sampai kami diangkat di awan-awan bersama jiwa-jiwa yang kami topang dengan doa-doa yang seirama hati dan kerinduanmu Bapa, hati dan kerinduanmu Bapa, hati dan kerinduanmu.
setiap umat kesayangan-Mu yang mengangkat tangan di hadapan-Mu. Tuhan, dimanapun kami berada, inilah setiap kehidupan kami. Dan hamba berdoa buat setiap umat kesayangan-Mu Tuhan. Biar berkat anugerah, kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus tercurah atas setiap kehidupan anak-anak-Mu yang percaya. Setiap rumah tangga anak-anak-Mu yang percaya diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi kutuk perceraian. Semua rumah tangga akan penuh dengan shalom Allah. Semua rumah tangga akan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Dan rumah tangga anak-anak Tuhan akan menjadi contoh. Akan menjadi terang kemuliaan dimanapun mereka tinggal. Dan hamba berdoa buat setiap pekerjaan anak-anak-Mu Tuhan. Apapun pekerjaan kami semuanya, kami mau serahkan hanya kepada-Mu ya Bapa. Kami manusia hanya bisa berusaha Bapa. Tetapi selebihnya hanya Engkau yang menentukan Tuhan. Dan kami percaya berkat kami ditentukan oleh-Mu. Dan berkat kami ditentukan oleh kedahsyatan kuasa-Mu Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, pekerjaan-Mu akan menjadi pekerjaan yang luar biasa. Akan banyak menjadi berkat bagi keluarga-Mu, dan juga bagi setiap orang yang ada di sekeliling-Mu. Dan bagi pekerjaan Allah. Dan Kau anak-anak Tuhan yang masih bersekolah, dimanapun Kau bersekolah, sekalipun saat ini Engkau belajar di rumah, dan sekalipun Engkau saat ini mencari sekolah, hamba berdoa, berkat dan anugerah Tuhan tercurah juga atas mereka. Mereka akan menjadi anak-anak muda yang dahsyat. Anak-anak muda yang penuh dengan berkat Allah. Dan anak-anak muda yang selalu mendedikasikan hidupnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka akan jadi bintang-bintang-Mu Tuhan. Akan bercahaya di tengah kegelapan. Terima kasih Bapa. Dan hamba berdoa buat setiap gereja-gereja Tuhan dimanapun yang berada Tuhan. Ketika kami beribadah dengan segala keterbatasan. Tetapi keterbatasan itu tidak akan menarik kami di dalam kelemahan kami. Tetapi kami akan tetap semangat. Kami akan tetap bergairah di dalam mengiring Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua warga negara Indonesia Tuhan. Ketika mengalami pandemi corona ini Tuhan. Ketika mereka mengalami kesesakan dan kesusahan. Hamba berdoa dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kesesakan akan dipulihkan Tuhan. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. Indonesia akan menjadi negara yang sehat. Indonesia akan menjadi negara yang maju. Dari Sabang sampai Merauke. Dari Pulau Rote sampai Miangas. Penuh kemuliaan Allah di dalam nama Yesus. Indonesia jaya. Amen. Indonesia sehat. Amen. Indonesia dimenangkan Tuhan. Kami bangga menjadi anak Indonesia Tuhan. Dan kami berdoa tampur tangan Tuhan yang ajaib. Ada atas Indonesia. Ada atas Pak Presiden Jokowi. Amen. Ada atas pemerintahan Indonesia. Amen. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Corona akan segera lenyap dari muka bumi. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua akan diberikan hikmat untuk menjaga kesehatannya. Semua akan diberikan hikmat untuk selalu ada di dalam penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan kami semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Kami semuanya sudah dipulihkan Tuhan. Kami semuanya sudah dibebaskan Tuhan. Dan yang siap diberkati Tuhan, bersama saya berkata, yang sudah diberkati Tuhan, bersama saya berkata, haleluya, amin,